Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA semester 1. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 1 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara. Pada pokok bahasan ini terdapat 4 tujuan pembelajaran dan 3 subpokok bahasan, antara lain A. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. B. Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. C. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. A. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila antara lain 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar dalam sila pertama, antara lain, kamu perhatikan ini ya. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat menjalankan ajaran agama. Mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Nilai dasar dalam sila kedua, antara lain perhatikan ini. Kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan hati nurani. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ya, ini. Selanjutnya, nilai dasar dalam sila ketiga. Perhatikan ini ya, antara lain, menghormati perbedaan dalam masyarakat, menjalin kerjasama atau bergotong royong, kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya perhatikan lagi yang terakhir nih. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Nilai dasar dalam sila keempat. Perhatikan ya, antara lain, rakyat Indonesia pemegang kedaulatan, demokrasi dalam politik, ekonomi, dan sosial, musyawarah untuk mufakat, menghormati keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Nilai dasar dalam sila kelima, antara lain, keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kerjasama untuk mendapatkan keadilan, dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras, menghargai hasil karya orang lain. B. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Antara lain, 1. Pembagian kekuasaan. 2. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Satu, pembagian kekuasaan. John Locke membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Montesquieu
membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa pengertian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Ya, perhatikan ini ya penjelasannya. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. 2. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Perhatikan penjelasan Bapak ya. Ini dibagi menjadi 2. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya, yang keduanya, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ini ya. Kekuasaan vertikal dan horizontal. Vertikal, kekuasaan pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintahan provinsi, kekuasaan pemerintahan kabupaten, kekuasaan pemerintahan kota. Selanjutnya, kekuasaan horizontal, ya antara lain ini kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan moneter. Ini dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perhatikan, ya, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Penerapan nilai Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Ya, mudah-mudahan ya kamu dapat memahaminya. Apa itu etika? Etika merupakan cabang falsafah dalam ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moral. Etika membahas cara alasan kita mengikuti ajaran moral tertentu. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang beretika tidak akan terjerumus dalam praktik korupsi. Adapun rakyat yang beretika akan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai tujuan negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Pancasila harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Ya, mudah-mudahan kamu dapat mengerti dan memahaminya. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Salam persatuan.
tetap semangat kita untuk menggapai cita-cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.